Dari Polri mengirimkan rekomendasi 4 perwira tinggi untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut 4 pati yang diusulkan telah melalui asesmen lebih dulu. Truno Yudo mengatakan perwira tinggi yang diutus merupakan personel Polri yang kompeten dan memiliki rekam jejak baik dalam pemberantasan korupsi. Mabes Polri dalam hal ini berdasarkan pada pengumuman pendaftaran seleksi Capim dan Dewas KPK ya, sekira pada tanggal 4 Juni 2024, maka Polri memberikan beberapa nama untuk dalam hal ini yang tentunya melalui seleksi dan memenuhi syarat. Ada 4 nama dan ini merupakan bagian personil terbaik di Polri. Bukan hanya Polri, Kejaksaan Agung RI juga mengirimkan 5 jaksa senior untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menjelaskan, sebelum dikirim untuk mengikuti seleksi Capim KPK, kelima jaksa ini telah menjalani proses asesmen pimpinan kejaksaan. Bahwa dari kejaksaan, setelah pimpinan melakukan evaluasi dan penilaian serta pertimbangan, telah memberikan persetujuan kepada 5 orang, ya, tentu 5 orang putra terbaik, ya, yang akan diikutsertakan di dalam kontestasi pemilihan calon pimpinan KPK 2024-2029. Sebelumnya, pendaftaran calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK resmi ditutup per Senin jam 23:59 dengan total 525 orang pendaftar. Tahapan selanjutnya, panitia seleksi atau pansel KPK akan melakukan verifikasi dokumen pendaftar. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan seleksi Capim dan juga Dewas KPK, sudah ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di Gedung KPK Jakarta. Asri, setelah pendaftaran resmi ditutup, seperti apa nanti pansel KPK akan mengumumkan calon-calon pimpinan KPK dan juga Dewas KPK pada Juli mendatang atau sepekan ke depan? Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh panitia seleksi adalah mengonfirmasi, kemudian juga memverifikasi dokumen-dokumen administrasi para peserta calon pimpinan KPK dan juga calon Dewan Pengawas KPK. Nantinya bagi para pendaftar ataupun peserta yang lolos administrasi ini akan diumumkan langsung di laman resmi KPK dan juga di laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Nah, nanti pengumumannya ini akan dilangsungkan atau akan digelar pada tanggal 24 Juli 2024. Nantinya juga masyarakat bisa mengakses langsung, bisa melihat siapa-siapa saja nama-nama pendaftar ataupun peserta calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK yang lolos seleksi administrasi. Nah, usai lolos seleksi administrasi, para peserta ini nantinya akan menjalani uji publik. Beberapa tahapan ataupun juga langkah-langkah yang dilakukan dalam uji publik, salah satunya adalah dengan membuat karya tulis ilmiah terkait dengan pemberantasan korupsi. Panitia seleksi juga tentu ini akan memeriksa, mengecek rekam jejak dari masing-masing peserta calon pimpinan KPK supaya ini bisa dipastikan integritasnya. Apakah memang pernah bermasalah dengan korupsi ataupun juga bagi pendaftar yang merupakan ASN ataupun juga dari lembaga pemerintahan, apakah mereka sudah mendaftarkan LHKPN-nya atau belum. Nah, ini yang nantinya akan dilakukan pengecekan oleh panitia seleksi. Usai melakukan uji publik dan menjalani tahapan-tahapan lainnya, nanti panitia seleksi ini akan menjaring 10 nama calon pimpinan KPK dan 10 nama calon Dewan Pengawas KPK yang akan direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian dibawa ke DPR untuk menjalani fit and proper test. Lalu Juno dan Saudara, hingga tanggal 15 Juli 2024 di mana proses pendaftaran atau masa pendaftaran ditutup, ini total sudah ada 525 pendaftar, diantaranya 308
merupakan calon pimpinan KPK dan 207 orang ini merupakan calon Dewan Pengawas KPK. Adapun sejumlah nama yang maju dari berbagai institusi ataupun juga dari berbagai lembaga, salah satunya dari internal KPK sendiri, ada sejumlah komisioner petahana yang turut mendaftarkan diri, diantaranya Nurul Gufron dan juga Yohanis Tanak. Di luar dari Yohanis Tanak maupun juga Nurul Gufron, ada sejumlah komisioner KPK yang memang mendaftarkan untuk ikut seleksi calon pimpinan KPK. Di luar KPK, dari institusi Kejaksaan Agung ada 5 jaksa senior yang dikirim. Beberapa di antaranya ini merupakan yang pertama Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumendana. Lalu ada dari institusi Polri ini mengirimkan 4 perwira tinggi atau jenderal untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Dan ada ex-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM, ini Sudirman Said yang juga turut mendaftar untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi untuk saat ini, Juno dan Saudara, masih tersisa 1 pekan bagi panitia seleksi untuk melakukan verifikasi administrasi untuk kemudian bisa menjaring calon atau pendaftar calon pimpinan KPK yang nantinya lolos dan mengikuti tahap-tahap selanjutnya untuk kemudian sampai akhir nanti bisa direkomendasikan ke Presiden Jokowi dan juga dibawa ke DPR. Juno. Ya, kemarin juga Pansel KPK menyatakan akan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Seperti apa nantinya warga bisa memberi masukan terhadap 525 pendaftar yang sudah masuk di Pansel KPK. Iya, Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewan Pengawas KPK Arief Satria ini mengatakan bahwa tanggapan dari masyarakat bisa disampaikan melalui administrasi panitia seleksi elektronik atau APEL, yang mana ini tautannya adalah apel.setnek.go.id yang bisa diakses mulai dari tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024. Masyarakat ini bisa memberikan masukan terhadap peserta-peserta atau pendaftar ini yang lolos administrasi. Banyak sekali juga sebetulnya ini tanggapan ataupun masukan yang sudah muncul seperti di paket berita yang sudah disampaikan sebelumnya dari peneliti ICW ini juga memiliki atau memberikan masukan kepada panitia seleksi untuk kemudian bisa lebih independen, tidak terintervensi dengan pihak manapun, dan juga menjadi catatan bagi yang mendaftar ini apabila yang mendaftar merupakan penyelenggara negara namun tidak patuh dalam menyampaikan LHKPN, ini seharusnya panitia seleksi bisa lebih berani, bisa lebih tegas untuk mencoret nama tersebut untuk kemudian bisa lolos ke tahap selanjutnya. Lalu bagi komisioner ataupun juga dari internal KPK yang ikut mendaftar seleksi calon pimpinan KPK, apabila ini rekam jejaknya tercatat ada pernah melakukan pelanggaran etik, ini bisa dilakukan penyoretan nama, tidak dinormalisasi begitu untuk kemudian bisa meloloskan nama-nama yang bermasalah dalam korupsi begitu. Nah, ini dilakukan dan dirasa penting karena memang agar KPK atau panitia seleksi ini tidak kecolongan lagi seperti kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, peran atau keterlibatan masyarakat ini dirasa penting karena tentunya agar panitia seleksi ini bisa lebih independen, tidak terintervensi, dan juga tentunya harapannya ini bisa melahirkan pimpinan KPK yang berintegritas. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses seleksi dan juga harapan publik untuk memberikan seleksi yang terbaik untuk para pimpinan dan juga Dewas KPK. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Gedung KPK Jakarta.